Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Fakhrul Razi dengan NIM 2411170. Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Kelas PAI 4G. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu supervisi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi, fungsi, tujuan dan peran supervisor. Untuk pengertian supervisi pendidikannya itu secara etimologis, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super atas atau lebih, kemudian dan vision melihat atau mengawasi. Namun dalam konteks modern, supervisi pendidikan tidak lagi sekedar kegiatan mengawasi belajar mengajar atau gerak-gerik guru, melainkan juga sebuah layanan bimbingan profesional. Seperti supervisi ini didefinisikan sebagai rangkaian usaha atau bantuan, pelatihan dan penasihatan yang diberikan oleh pakar atau supervisor itu sendiri. Kemudian juga supervisi ini juga membantu kepada para guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Menurut Purwanto 2019, melalui supervisi, fokus utama itu diarahkan kepada penciptaan situasi belajar mengajar yang optimal bagi siswa, bukan pada pencarian kesalahan administrasi guru. Selanjutnya saya akan di sini menjelaskan tentang fungsi supervisi pendidikan. Di sini fungsi supervisi pendidikan yaitu melakukan pengawasan kepada atau bisa dibilang seperti menjaga agar ekosistem sekolah tetap berjalan pada jalur yang benar. Menurut Prasojo dan Sulianto, fungsi utama supervisi pendidikan dapat dijelaskan dalam beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi penelitian atau research yang berfungsi sebagai untuk meneliti dan mencari data tujuan mengenai hambatan, permasalahan, dan tentang yang akan dihadapi guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian dalam fungsi penilaian atau evaluasi, di mana di sini atau bisa dibilang ambil contoh dosen pembimbing memberikan penilaian yang objektif mengenai tingkat kompetensi guru dan kualitas proses pembelajaran yang sedang berjalan. Kemudian juga kepada fungsi pengembangan atau development, membacakan keterampilan guru melalui pelatihan, lokal karya atau kelompok diskusi yang terfokus kepada agar kompetensi profesional mereka terus meningkat seiring perkembangan zaman. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan akhir di setiap kegiatan ini atau setiap akhir kegiatan supervisi adalah biasanya berfokus pada kesuksesan belajar peserta didik. Namun juga secara spesifik, tujuan supervisi pendidikan juga bagian menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya yaitu membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan demi tercapainya tujuan pendidikan yang nasional. Kemudian tujuan khususnya menurut Pidarta 2009 yaitu membantu guru agar lebih memahami tujuan sejati dari pendidikan dan peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran atau pengawas dari supervisor. Di sini pelaksanaannya supervisor atau bisa disebut kita sebagai kepala sekolah maupun pengawas pembina dituntut untuk tidak hanya menjadi seorang bisa dibilang seperti bos, tetapi juga melainkan mitra yang bermultifungsi. Yang dimana perannya di sini peran nyata seorang supervisor dalam lembaga pendidikan seperti meliputi sebagai konsultan, sebagai fasilitator, atau biasa disebut dengan menyediakan sarana, ruang diskusi, atau akses terhadap sumber belajar yang mengembangkan kompetensi profesinya. Kemudian juga sebagai motivator, membakar semangat kerja guru, memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya. Kemudian juga sebagai kolaborator yang dimana bekerja sama secara setara dengan
guru untuk merancang strategi dalam kelas sehingga melakukan observasi bersama dan memecahkan masalah pembelajaran melalui pendekatan tindakan kelas. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.